Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Pragil Sriharto selaku dosen manajemen sumber daya manusia kelas BR3. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan minicast Wisper 8 mengenai UU. Kelompok kami terdiri dari Varelia Danendra Putra, Gina Sabita, Salsabila Kotrunisa Balkis, Amanda Putri Ayuningtyas, Sylvia Telanis Dargulo, Genoveva Jenirus, Farah Kotrunada, dan saya sendiri Andini Mahera Primawestri. Nah, di sini pada minicast kali ini kami akan membahas mengenai UU MSDM, yakni beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki implikasi terhadap praktik manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Di antaranya ada UU 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, UU 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja, UU 21 tahun 2000 tentang serikat buruh atau pekerja, UU 11 tahun 2020 yakni mengenai cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang TKA, PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan istirahat, dan PHK, PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, serta yang terakhir PP 37 Tahun 2021 tentang JKH. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, saya Sylvia Thalis Dargulo akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 mengenai ketentuan PHK, hak dan kewajiban pengusaha atau pekerja setelah PHK. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja yang berasal dari UU 13 tahun 2003 pasal 151, UU 11 tahun 2020 pasal 151A, serta PP 35 tahun 2021 pasal 37 dan 38. Jadi di sini pengusaha, pekerja, dan seluruh pihak yang bersangkutan itu mengusahakan agar PHK tidak terjadi. Namun, jika tidak dapat dihindari, maka perlu melakukan perundingan. Dan jika masih tidak tercapai kesepakatan, maka ini perlu dibawa ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian perundingan tidak perlu dilakukan apabila pekerja mengundurkan diri sendiri, masa kerjanya berakhir, mencapai masa pensiun atau meninggal dunia. Kemudian pemberitahuan secara sah harus diserahkan kepada pekerja paling lama 14 hari kerja sebelum PHK, serta 7 hari kerja jika dalam masa percobaan. Serta pekerja yang merasa keberatan harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari setelah surat diterima. Beberapa alasan PHK yang tidak dapat diterima yaitu dari UU 11 tahun 2021 pasal 153, yaitu pekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus, berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui, mempunyai ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di satu perusahaan kecuali ada kesepakatan sebelumnya, mendirikan menjadi anggota, melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha. Kemudian mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan yang melakukan tindak pidana. Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Dan yang terakhir, pekerja dalam keadaan cacat, sakit, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai alasan PHK yang umumnya dapat diterima, yaitu dari UU 11 tahun 2020 pasal 154A dan PP 35 tahun 2021 pasal 36, yaitu adanya restrukturisasi perusahaan seperti penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup dikarenakan kerugian selama 2 tahun, ditutup dikarenakan keadaan memaksa, dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian perusahaan pilot, serta adanya permohonan dari pekerja yang disebabkan adanya penganiayaan, pemaksaan, telah membayar upah selama 3 bulan berturut-turut, perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja,
pekerja diminta untuk bekerja di luar yang dijanjikan sebelumnya, serta pekerjaan membahayakan nyawa pekerja tanpa dicantumkan pada perjanjian prakerja sebelumnya. Kemudian putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan bahwa perusahaan tidak melakukan hal menyimpang seperti yang disebutkan oleh poin di atas. Kemudian, pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan syarat mengajukan permohonan pengunduran diri maksimal 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, tidak terikat dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri. Pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis, serta telah dipanggil juga selama 2 kali secara patut dan tertulis. Pekerja melakukan pelanggaran sesuai kesepakatan bersama di mana sebelumnya telah diberi peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut selama paling lama 6 bulan. Pekerja tidak dapat bekerja selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib, mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya selama lebih dari 12 bulan, serta pekerja memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Nah, jika perusahaan telah memutuskan untuk mem-PHK pekerja, maka berikut kewajiban perusahaan yang harus dijalankan dari UU 11 tahun 2021 pasal 156 dan PP 35 tahun 2021 pasal 40, yaitu mengenai uang pesangon dengan ketentuan masa kerja kurang dari 1 tahun itu dibayarkan 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun itu 2 bulan upah. Begitu seterusnya hingga masa kerja 8 tahun atau lebih itu dibayarkan 9 bulan upah. Kemudian uang penghargaan masa kerja dengan ketentuan masa kerja 3 hingga kurang dari 6 tahun itu dibayarkan 2 bulan upah. Masa kerja 6 hingga kurang dari 9 tahun itu dibayarkan 3 bulan upah. Begitu juga seterusnya hingga masa kerja 24 tahun atau lebih dibayarkan 10 bulan upah. Kemudian uang penggantian hak meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, serta hal-hal lain sesuai perjanjian. Namun perlu diingat bahwa kewajiban tersebut merupakan kewajiban umum, di mana pada PP 35 tahun 2021 pasal 41 sampai 57 dibahas lebih detail mengenai kewajiban perusahaan pada kondisi yang berbeda-beda. Nah, mengenai ketentuan pembayaran kewajiban perusahaan juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Dari UU 11 tahun 2020 pasal 157 bahwa komponen upah sebagai dasar perhitungan pesangon dan penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan terhadap pekerja dan keluarganya. Upah yang dibayarkan harian itu sama dengan 30 hari dikalikan upah sehari. Jadi intinya tuh total dari upah harian selama 30 hari. Kemudian upah yang didasarkan pada satuan hasil itu sama dengan penghasilan rata-rata selama 12 bulan terakhir. Dan jika lebih rendah dari upah minimum, maka menggunakan upah minimum domisili perusahaan sebagai dasar. Kemudian dari PP 35 tahun 2021 pasal 58, iuran pensiun yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan atas uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta uang pisah. Namun jika manfaat dari program pensiun itu lebih kecil daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah, maka selisihnya itu dibayar oleh perusahaan. Oke, selanjutnya adalah untuk soal nomor 2, yaitu apa saja macam upah, dasar pengupahan, dan juga dasar kenaikan upah akan dijelaskan oleh saya, Farel Rianandra Putra. Oke, yang pertama kita harus mengenali dulu nih apa definisi dari upah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah itu artinya hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dan kita masuk ke macam-macam upah menurut pasal 88 ayat 3 tentang pengupahan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada 5 jenis macam upah. Yang pertama ada upah minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 89 sampai 90.
upah kerja lembur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga, tapi di pasal 77, upah tidak masuk kerja karena berhalangan di pasal 93 ayat 2. Lalu ada upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, itu di pasal 93 ayat 4. Dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, itu di pasal 79 ayat 2. Masih di undang-undang yang sama. Nah, yang pertama adalah upah minimum. Yang ini tuh berbeda dengan gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok sendiri adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dan upah minimum ini terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Dan upah minimum ini juga diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yang sesuai aturan keputusan menteri, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau bupati atau wali kota. Dan di upah minimum ini, pengusaha itu dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Tuh. Dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dilakukan penangguhan yang diatur dengan keputusan menteri. Lalu selanjutnya adalah upah kerja lembur. Jadi jika karyawan bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan, itu perusahaan wajib membayar upah kerja lembur. Dan waktu kerja lembur sendiri itu hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam per hari dan 14 jam dalam 1 minggu di luar istirahat mingguan atau hari libur resmi. Selanjutnya adalah upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Ini dibayarkan ketika seorang pekerja itu tidak masuk karena berhalangan saat hari bekerja. Jadi perusahaan itu wajib membayarkan upah pada hari itu. Jika pekerja absen bekerja karena sakit, perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anak, lalu ada istri melahirkan atau keguguran, suami, istri atau anak atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, menggunakan hak istirahat, lalu melakukan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha, dan karyawan itu dalam tugas pendidikan dari perusahaan. Lalu selanjutnya adalah upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Jadi upah karyawan itu harus dibayarkan jika karyawan tidak dapat hadir berkenaan dengan alasan seperti menikah itu mendapatkan cuti selama 3 hari, menikahkan anaknya itu karyawan mendapatkan waktu tidak bekerja selama 2 hari, menghitankan anak itu mendapatkan cuti selama 2 hari, membaptiskan anak juga 2 hari, lalu ada istri melahirkan atau keguguran itu karyawan akan mendapatkan waktu untuk menemani istrinya itu selama 2 hari. Lalu jika ada keluarga dalam lingkup suami istri, orang tua atau mertua, dan anak atau menantu meninggal, karyawan diberikan cuti selama 2 hari. Dan jika kerabat yang tinggal di dalam satu rumah meninggal, karyawan diberikan cuti selama 1 hari. Nah, selanjutnya adalah upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja. Jadi karyawan itu juga berhak mendapatkan waktu istirahat yang itu terjadi di antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Lalu juga dalam hitungan mingguan itu jadi 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya masih ada lagi jenis-jenis upah yang di luar 5 tadi. Itu ada yang tadi sudah dijelaskan juga, itu upah untuk pembayaran pesangon. Jadi karyawan yang terkena PHK itu berhak mendapatkan 3 jenis pesangon. Ada uang pesangon, itu adalah 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun dan seterusnya. Lalu ada UPMK atau uang penghargaan masa kerja untuk karyawan PHK yang telah bekerja selama minimal jangka 3 tahun di perusahaan. Lalu ada uang penggantian hak atau UPH, itu adalah tunjangan yang belum sempat diambil. Lalu ada upah untuk perhitungan pajak penghasilan, yaitu pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dasar pengupahan. Jadi dalam pasal 88B ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja pasal 14 dan juga pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, dasar pengupahan itu terbagi menjadi 2, yaitu satuan waktu dan satuan hasil. Nah, dalam satuan waktu itu ada upah per jam, upah harian, dan upah bulanan. Kalau upah per jam itu adalah diperuntukkan bagi pekerja atau buruh paruh waktu
yang bekerja itu kurang dari 7 jam dalam satu hari dan kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Dan di dalam upah per jam ini juga ada kesepakatan tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam, yaitu upah per jam itu sama dengan upah sebulan dibagi 126. Dan angka penyebut 126 ini diperoleh dari hasil perkalian antara 29 jam itu 29 jam itu adalah median jam kerja pekerja paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi dalam satu minggu dengan 52 minggu. 52 minggu ini adalah jumlah minggu dalam satu tahun kemudian dibagi 12 bulan. Lalu selanjutnya adalah upah harian. Upah harian ini adalah bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan ini dibagi 25. Dan bagi sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Lalu ada upah bulanan, yaitu ditetapkan untuk dibayarkan per bulan, yaitu 12 kali dalam satu tahun. Dan ini diatur dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah yang dihitung berdasarkan satuan hasil. Itu ada hasil kinerja, hasil kesepakatan, dan juga upah rata-rata 12 bulan. Untuk hasil kinerja itu ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Lalu hasil kesepakatan itu adalah berdasarkan penetapan besar upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Dan upah rata-rata 12 bulan itu adalah penetapan upah sebulan berdasarkan satuan hasil yang ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja. Nah, selanjutnya adalah dasar kenaikan upah. Jadi dalam pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang disisipkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Nah, jadi di sini sebenarnya pemerintah dalam undang-undang itu tidak mengatur standar kenaikan gaji secara teknis karena semua itu diserahkan kembali kepada perusahaan yang telah disepakati melalui perjanjian kerja bersama karyawannya masing-masing. Namun, jika bisa diuraikan, dasar kenaikan upah itu bisa berdasarkan upah minimum, yaitu ketika perusahaan wajib menaikkan gaji minimal sesuai UMK atau UMP terbaru, lalu berdasarkan kemampuan perusahaan, jadi perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan upah, lalu berdasarkan kinerja karyawan, di mana kalau karyawan kinerja baik yang diukur dengan KPI mendapatkan kenaikan lebih tinggi sehingga mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada penambahan tanggung jawab dan tugas karyawan. Jadi jika jabatan lebih tinggi akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih juga karena jangkauan beban tanggung jawabnya itu akan bertambah. Lalu masa kerja dan kontribusi, itu di mana karyawan dengan masa kerja yang paling lama yang menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan itu akan diberikan kenaikan gaji sebagai reward. Lalu ada loyalitas karyawan, itu di mana tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada perusahaan dapat dikompensasikan dengan kenaikan gaji yang menunjukkan tingkat retensi karyawan. Nah, sebaliknya nih, sebagai tambahan informasi, bagaimana sih dengan pemotongan upah? Jadi, pasal 58 ayat 1 dan pasal 65 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 itu menyebut di mana dimungkinkan dilakukan pemotongan upah pekerja dengan ketentuan jumlah keseluruhan pemotongan upah adalah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja. Dan pemotongan upah pekerja oleh pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran seperti pembayaran pemotongan pajak penghasilan, pemotongan pembayaran iuran jaminan sosial, dan lain-lain. Di sini itu termasuk seperti pemotongan upah untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan uang muka upah yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Lalu ada pemotongan upah untuk sewa rumah atau sewa barang milik perusahaan yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis. Dan yang terakhir adalah pemotongan upah untuk kelebihan pembayaran upah yang dilakukan tanpa persetujuan pekerja yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Turnada akan membahas tentang pertanyaan nomor 3, yaitu terkait PKWT dan tenaga alih daya. Next slide. Pembahasan yang pertama yaitu terkait PKWT. Jadi, PKWT itu adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Merupakan sebuah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
Next slide. Nah, di sini terdapat 5 pembahasan utama terkait PKWT, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan PKWT, yang kedua adalah jenis PKWT, yang ketiga syarat PKWT, keempat jangka waktu PKWT, dan yang terakhir yaitu terkait pemberian uang kompensasi. Next slide. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama yaitu PKWT didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama yaitu 5 tahun. Jika jangka waktu akan berakhir tetapi pekerjaan yang dilaksanakan belum juga selesai, dapat dilakukan perpanjangan dengan waktu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan antara PKWT dan perpanjangannya itu tidak lebih dari 5 tahun. Pekerjaan yang bersifat musiman yaitu musim atau cuaca tertentu, kondisi tertentu, yaitu pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Yang kedua yaitu PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Kesepakatan tersebut memuat yang pertama ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Nah, jika diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, jika pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari ketentuan waktu yang telah disepakati, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Jika pekerjaan tertentu yang diperjanjikan belum dapat juga selesai sesuai lamanya waktu yang telah disepakati, maka jangka waktu dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga pekerjaan tersebut selesai. Dan masa kerja pekerja atau buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Yang ketiga yaitu PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, yaitu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja atau buruh didasarkan pada kehadiran. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian yang tertulis dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Isi perjanjian kerja harian tersebut memuat nama dan juga alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama dan alamat pekerja atau buruh, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan besarannya upah. Pengusaha di sini juga tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja atau buruh termasuk hak atas program jaminan sosial. Yang keempat yaitu PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan, dan yang terakhir PKWT harus dicatat. Untuk prosedur pencatatannya yaitu terdapat pada slide selanjutnya. Prosedur pencatatan PKWT. Nah, PKWT harus dicatatkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 hari sejak penandatanganan PKWT. Nah, dalam pencatatan tersebut, jika dalam hal pencatatan PKWT tersebut, jika secara daring belum tersedia, maka dapat dilakukan secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota paling lama atau maksimal 7 hari setelah penandatanganan PKWT. Next slide. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis PKWT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 mengenai ketenagakerjaan menjelaskan jika perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya akan dapat selesai dalam kurun waktu tertentu
dan tidak dapat diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya tetap. Nah, jenis-jenisnya seperti berikut ini, yaitu yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau hanya bersifat sementara. Yang kedua, yaitu pekerjaan yang kemungkinan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama atau maksimal selama 3 tahun. Yang ketiga, yaitu pekerjaan musiman. Yang keempat, pekerjaan harian atau pekerjaan lepas. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang terkait dengan produk baru, produk tambahan, yang masih dalam tahap uji coba dan kegiatan baru. Yang selanjutnya yaitu terkait syarat dari PKWT. PKWT paling sedikit harus memuat beberapa kriteria, yaitu yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan juga jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besaran dan cara pembayaran upah. Yang keenam, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT. Yang kedelapan, tempat dan tanggal PKWT dibuat. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu tanda tangan dari para pihak dalam PKWT. Selanjutnya yaitu membahas tentang jangka waktu PKWT. PKWT hanya dapat dilakukan dengan waktu maksimal selama 2 tahun. Jika pihak perusahaan menginginkan perpanjangan, maka harus dilakukan paling lama 7 hari setelah PKWT berakhir. Jika pengusaha atau perusahaan tidak memberitahukan untuk memperpanjang PKWT, maka perjanjian kerja tersebut batal sesuai dengan hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tak tentu atau PKWTT. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, perpanjangan PKWT hanya dapat dilakukan paling banyak 1 kali dan dengan jangka waktu paling lama yaitu 1 tahun. PKWT yang melebihi waktu 3 tahun, maka perjanjian kerjanya akan batal dan akan menjadi beralih ke perjanjian kerja waktu tak tentu atau PKWTT. Dan yang terakhir tentang PKWT yaitu membahas mengenai uang kompensasi. Uang kompensasi ini diberikan kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT atau yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Selanjutnya, PKWT ini apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi yang diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan, uang kompensasi berikutnya akan diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Yang ketiga, pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT. Rincian untuk besaran uang kompensasi PKWT yaitu yang pertama, PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus akan diberikan sebesar 1 bulan upah. Yang kedua, PKWT yang dilaksanakan selama 1 bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dikali 1 bulan upah. Dan yang ketiga yaitu PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dikali 1 bulan upah. Yang selanjutnya, besaran uang kompensasi pada usaha mikro dan usaha kecil tergantung dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dan juga pekerja atau buruh. Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja atau buruh. Next slide. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait alih daya. Pekerja alih daya yaitu atau outsourcing merupakan tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau pekerjaan spesifik pada perusahaan lainnya. Dengan melakukan alih daya atau outsourcing, diharapkan perusahaan dapat fokus pada bisnis utama atau core bisnis mereka. Next slide.
Nah, pekerja alih daya atau outsourcing ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta dalam Peraturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Pembahasan yang pertama tentang alih daya ini yaitu hubungan perusahaan alih daya dengan pekerja. Yang pertama, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan itu didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Dan dalam hal pekerja atau buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja, perusahaan alih daya harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja atau buruh. Dan yang ketiga yaitu perlindungan pekerja atau buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Syarat dari pekerjaan alih daya ini yaitu perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan dan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan juga kriteria perizinan perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sesudah tertulis dan nomor 4 yaitu ketentuan penyelenggaraan serikat buruh, kewenangan dan perannya. Boleh di next. Baik, pada pembahasan pertama yaitu bagian A kita akan membahas tentang perjanjian kerja bersama dan peran serikat buruh atau pekerja pada perjanjian kerja bersama tersebut. Selanjutnya, nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apakah perjanjian kerja bersama itu. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama ini dibuat oleh serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha dan dilaksanakan secara musyawarah. Masa berlakunya paling lama adalah 2 tahun, dan jika tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, dari pengertian di atas, kita harus tahu nih apa pengertian dari serikat pekerja atau serikat buruh itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Yaitu serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan pihak-pihak. Nah, pekerja atau buruh yang menduduki jabatan tertentu ini tidak boleh menduduki jabatan tertentu di perusahaan, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan. Hal ini demi mencapai kesejahteraan dari serikat buruh tersebut. Nah, sedangkan untuk perusahaan sendiri, itu adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. Boleh dilanjutkan? Nah, lalu apa saja sih yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Pasal 29 Ayat 2, PKB atau perjanjian kerja bersama itu mengatur tentang jenis kegiatan yang diberikan kesempatan, tata cara pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah. Yang dimaksud dengan pemberian kesempatan di sini adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja atau serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja atau buruh sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh secara maksimal. Atau bisa juga kita sebut dengan benefit yang didapatkan oleh serikat buruh
tersebut. Lalu lanjut. Selain itu, perjanjian kerja bersama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, yakni pada pasal 1, perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, serta pekerja atau buruh, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Nah, contoh hak serikat pekerja atau buruh dan kewajiban pengusaha tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1.30, yaitu tentang upah. Nah, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk pinjaman bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Nah, itu adalah hak dan hak untuk serikat pekerja dan buruh dan kewajiban bagi pengusaha. Sedangkan untuk contoh kewajiban serikat pekerja atau buruh dan hak pengusaha adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota bagi beserta keluarganya. Jadi kewajiban bagi pekerja atau buruh itu adalah menjaga ketertiban dalam perusahaan, dan hak bagi pengusaha itu adalah perusahaannya dimajukan oleh buruh atau pekerja tersebut. Lebih lanjut. Nah, lalu apa sih peran serikat buruh atau pekerja dalam PKB ini? Nah, yang pertama adalah sebagai pihak dalam pembuat perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Tentu saja pembuatan perjanjian kerja bersama ini dilakukan dengan serikat buruh lainnya dan juga para pengusaha atau perusahaan lainnya. Lalu yang kedua ada sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Lalu yang ketiga ada sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini juga tadi sudah disinggung di kewajiban serikat buruh atau pekerja. Selanjutnya, lalu ada nomor 4, yaitu sebagai sarana penyaluran aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Lalu yang kelima ada sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab permogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Oke, boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja dan peran serikat buruh atau pekerja yang akan dijelaskan oleh saya Ananda Putri Ayudhya. Jadi next. Nah, pertama yaitu apa sih pengertian dari perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial. Nah, menurut UU Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan kerja adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Boleh di next. Nah, perselisihan hubungan kerja ini dapat diselesaikan dengan 5 cara, yaitu yang pertama dengan perundingan bipartit, yang kedua melalui mediasi, yang ketiga melalui konsiliasi, yang keempat melalui arbitrase atau arbitrasi, dan yang terakhir melalui pengadilan.
Jadi next. Nah, yang pertama perundingan bipartit. Perundingan bipartit atau perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Nah, perundingan ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan jika dalam waktu tersebut terdapat satu pihak yang menolak atau tidak mendapatkan titik terang, maka perundingan dianggap gagal. Jadi next. Cara yang kedua yaitu melalui mediasi, yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator. Nah, mediator ini harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihannya. Nah, pada mediasi, seorang mediator tidak bisa memberi pendapat dan hanya menjadi penengah. Jadi next. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara konsiliasi, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsiliator. Perbedaannya dengan mediasi adalah di sini seorang konsiliator dapat memberikan pendapat untuk membantu penyelesaian masalah dari kedua pihak. Sama seperti mediasi, seorang konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Next. Nah, cara yang keempat yaitu dengan arbitrase atau arbitrasi. Nah, arbitrasi ini adalah penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya kepada arbiter dan keputusannya bersifat mengikat. Nah, kalau tadi kan mediasi dan konsiliasi itu ditengahi oleh seorang mediator atau konsiliator yang keputusannya itu tidak bersifat mengikat. Nah, pada arbitrasi ini keputusannya bersifat mengikat. Nah, arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari juga sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Dan pemeriksaan atas perselisihan harus dimulai dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Lalu, atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial satu kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja. Next. Cara yang terakhir yaitu melalui pengadilan. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Next. Nah, mengenai mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi, mereka dilakukan setelah perundingan bipartit gagal. Nah, kedua pihak bisa mencatatkan perselisihannya kepada instansi setempat yang bertanggung jawab atas ketenaga kerjaan dengan melampirkan bukti bahwa mereka telah mengupayakan perundingan bipartit. Lalu instansi setempat akan menawarkan kedua pihak untuk memilih penyelesaian, apakah akan melalui konsiliasi atau arbitrasi. Dan jika dalam waktu 7 hari kedua pihak belum menentukan akan melalui penyelesaian yang mana, maka penyelesaian masalah dilimpahkan kepada mediator. Next. Nah, lalu ada peran serikat buruh atau serikat pekerja. Menurut UU nomor 21 tahun 2000 pasal 1, serikat buruh atau serikat pekerja berperan untuk bertanggung jawab, memperjuangkan, membela, serta melindungi hak kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Lalu berdasarkan pasal 4 ayat 2C dan 2D, peran dari serikat pekerja adalah sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Terima kasih atas pemaparannya.
Saya Genoveva Jenirut akan menjelaskan mengenai ketentuan penggunaan TKA, syarat TKA, dan bekerja di Indonesia. Next slide. Nah, apa sih ketentuan penggunaan TKA? Perusahaan atau pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Izin yang dimaksud adalah izin memperkerjakan TKA yang berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau sering kita dengar RPTKA. Next slide. Nah, perihal siapa saja yang dapat menggunakan tenaga kerja asing, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pemberi kerja TKA adalah instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan perusahaan dan berita asing, perusahaan swasta asing, perseroan terbatas, lembaga sosial dan keagamaan, usaha jasa impresariat, dan badan usaha yang tidak dilarang undang-undang. Next slide. Nah, untuk kewajiban penggunaan TKA diatur melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 34 2021, yaitu yang pertama, menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA. Yang kedua, melaksanakan pelatihan kerja dan pendidikan bagi tenaga kerja pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA. Yang ketiga, memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Dan yang terakhir, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Next slide. Nah, apa saja sih syarat TKA bekerja di Indonesia? Yang pertama, memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan. Yang kedua, memiliki sertifikasi kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun sesuai kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA. Yang ketiga, TKA wajib memenuhi syaratnya dengan mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan. Dan yang terakhir, memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Next slide. Nah, apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan RPTKA? Nah, dokumen intinya itu seperti identitas pemberi kerja, alasan memperkerjakan TKA, jabatan atau kedudukan TKA di dalam struktur perusahaan, jumlah tenaga kerja asing, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, lokasi kerja tenaga asing, identitas tenaga kerja pendamping TKA, dan rencana penyerahan TKI setiap tahun. Nah, di sebelah kanan saya ada dokumen pendukung seperti surat permohonan, NIB, hingga surat pernyataan untuk memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bahasa Indonesia kepada TKA. Next slide. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Jenny. Selanjutnya saya Gila Salika yang akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu mengenai aturan waktu kerja dan waktu istirahat pekerja yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Next slide. Oke, yang pertama dari ketentuan waktu kerja berdasarkan pasal 21 ayat 2A 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau B 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, di sebelah kanannya untuk waktu istirahat pekerja berdasarkan pasal 22, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 tadi, wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja atau buruh yang meliputi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau B, istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Next.
Nah, tapi ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 2 tadi itu tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Nah, tapi sebelumnya sektor usaha atau pekerjaan tertentu itu apa sih? Nah, sektor usaha atau pekerjaan tertentu itu adalah usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis hortikultura, dan sektor perikanan pada daerah operasi tertentu. Nah, pasal yang menentukan tentang waktu kerja untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu ini adalah pasal 23 ayat 2 yang berbunyi perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan mempunyai karakteristik yang A, penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam satu hari dan kurang dari 35 jam satu minggu, yang B, waktu kerja fleksibel, atau yang C, pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Next. Terus dilanjut dengan peraturan mengenai waktu kerja lembur yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu, dan ayat 2-nya ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Berikutnya pasal 27 berbunyi yang pertama, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 tadi wajib membayar upah kerja lembur seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Terus yang kedua, kewajiban membayar upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja atau buruh dalam golongan jabatan tertentu. Yang ketiga, pekerja atau buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan latar pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7 yang membahas prosedur keluh kesah pekerja. Next. Oke, jadi yang mengatur prosedur keluh kesah pekerja ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi ini dimulai dari perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang kemudian timbullah perundingan bipartit atau yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, yaitu perundingan bipartit itu perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Nah, setelah perundingan bipartit ini, kita bisa ngelihat dan bisa mengukur juga apakah perundingan bipartit ini menimbulkan kesepakatan atau justru gagal dan tidak sepakat. Nah, kalau misalnya sepakat, itu yang dilakukan berikutnya adalah melakukan perjanjian bersama, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI pada pengadilan negeri terdekat, dan yang terakhir baik dari pengusaha maupun dari pekerja itu mendapatkan akta bukti pendaftaran. Nah, kalau gagal perundingan bipartitnya atau tidak sepakat, itu langkah yang pertama adalah mencatatkan perselisihannya kepada instansi bidang ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab dengan bukti bahwa bipartit telah dilakukan, dan yang kedua, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan wajib menawarkan untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Boleh di next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk nomor terakhir yakni mengenai perbedaan UU 13 tahun 2003 dengan UU 17 tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Mahera Primamestri. Oke, next. Nah, salah satu perbedaan antara UU 13 tahun 2003 dengan UU Cipta Kerja, yakni yang pertama di UU Ketenagakerjaan itu masih ada penerapan yang dinamakan upah sektoral. Jadi upah minimumnya itu ditetapkan dari tingkat kabupaten atau kota atau tingkat provinsi. Nah, sedangkan pada UU Cipta Kerja, upah sektoral ini dihapus kemudian diganti oleh penetapan upah minimum yang diatur oleh gubernur. Jadi gubernur itu menetapkan upah minimum provinsi dengan mempertimbangkan kondisi atau pertumbuhan ekonomi serta inflasi pada daerah tersebut. Kemudian pada UU Cipta Kerja juga terdapat peraturan mengenai pemberian bonus atau penghargaan lainnya sesuai dengan masa kerja dari pekerja tersebut.
Nah, selanjutnya pada topik tentang peraturan lembur. Jadi, kalau di UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur itu paling banyak tuh hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Namun pada UU Cipta Kerja, waktu lembur ini diperpanjang menjadi 4 jam per hari atau 18 jam per minggu. Nah, ini belum termasuk lembur di hari libur resmi dan istirahat mingguan. Topik selanjutnya mengenai tenaga kerja asing atau TKA. Jadi sebenarnya kebanyakan antara UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja itu sama. Hanya saja kalau di UU Ketenagakerjaan peraturannya adalah setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis. Namun di UU Cipta Kerja ini dijelaskan kembali izin tertulisnya itu adalah berupa perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintahan pusat. Sedangkan untuk peraturan lainnya kurang lebih sama, hanya dipindahkan gitu urutannya di ayatnya gitu. Selanjutnya topik mengenai jaminan pekerja. Jadi pada UU Cipta Kerja ini ada beberapa pasal tambahan yang sebelumnya, ada beberapa peraturan tambahan yang sebelumnya belum terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dihapuskannya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam sebelumnya di UU Ketenagakerjaan. Hal ini terdapat pada jadi pokoknya ada sanksi yang dapat diterima oleh pekerja atau pemberi kerja jika tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan pensiun. Jadi mereka harus membayar denda setidaknya mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Itu kalau misalkan pengusahanya tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program pensiun. Namun pada UU Cipta Kerja peraturan tersebut dihapus. Nah, kemudian pada UU Cipta Kerja juga ada penambahan program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan minicase pada kali ini. Sekian presentasi minicase dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.